Di satu sisi gue suka banget bikin film. Bikin film itu kayak ada sesuatu yang arahin dia. Coba deh lu atur nih gimana komposisinya dan segala macam. Lu bikin shortlistnya atau segala atau director shotnya. Coba lu atur segala macam. Itu ibaratnya kita membuat yang namanya struktur dari penceritaan. Kalau di video klip yang lu gitu, video klip itu kan ada beberapa tipe. Ada yang namanya performance, ada yang namanya konseptual. Kalau yang lu buat selama ini, Selamat datang di Sparring, Speak and Sharing, di mana kita akan berbicara dan berbagi tentang banyak hal bersama gue Foxan. It's Sparring. Jadi, di episode kali ini Sparring kedatangan bukan orang jauh nih, tapi dia adalah penggiat sebuah film indie nih. Teman lama gue juga. Kita sambut aja langsung, Nigara. Widih. Selamat datang di Sparring, Nigara. Alhamdulillah sampai juga di sini. Sampai juga, padahal kita tetanggaan, dekat. Cuma beda komplek. Jadi gini, kenapa tadi gue bilang dia ini bukan orang Jawa? Karena 2018 gue mulai kenal lo, kita waktu itu kalau nggak salah ada project menggarap sebuah video klip, ya kan? Video klip band gue, ya kan kembali. Dan dia ini perjuangannya sangat-sangat luar biasa dulu. Berangkat pagi-pagi buta, pulang malam sekali, ya kan? Dan jangan lupa ada tangganya di atas mobil. Betul. Kebiasaan kita. Perjuangan naik atas lantai 4. Iya. Bawa speaker. Tapi gini, dari 2018 itu ya, gue tahu lu juga katanya memang penggiat film, misalnya membuat film gitu. Tapi lu nggak pernah cerita awal mulai tuh gimana lu bisa terjun ke dunia film tuh, gue kurang tahu tuh. Mungkin sekarang lu bisa cerita nih di sini. Iya. Kalau gue dulu ya bang. Iya. Bang Fox. Iya. Gue dulu tuh kerja di dunia film. Awalnya itu gue emang dari SMA. Oh SMA. SMA itu gue ikut eskul film yang namanya Dapur Teater dan Film. Oh iya. Itu ada di SMA Negeri. Di SMA Negeri. Dan awalnya itu pertama ya dari kelas 10 gue coba-coba karena itu eskul baru. Itu gue coba buat ikutin yang namanya eskul itu. Awal mula pertama gue terjun banget. Itu kita bikin film pendek untuk festival. Oh festival. Iya. Antar sekolah atau ini umum? Ini antar sekolah. Antar sekolah dan dilaksanakan di Taman Mini pada tahun 2014. Oh 2014. Iya. Dan alhamdulillahnya ya gue bisa jalan-jalan. Pengalamannya udah mulai ini ya, mulai ada berarti dari situ ya, dari mulai ikut itu ya. Tapi gini, ketika lu ikut ekskul itu di sekolah, apakah memang lu kan, kalau gue sekarang taunya lu itu di balik layar, ya kan, ngedirect apa segala macam. Dari awal lu ikut ekskul itu emang lu udah diarahin ke situ atau sempat mencoba di depan layar juga sebagai talent gitu? Ini ya kocaknya bang. Kenapa? Pernah satu hari ini pengajar guru gua yang sebagai guru besar lah yang ngajarin gua tentang film. Dia mencoba untuk casting kayak casting murid-murid siapa nih yang mau jadi pemeran utama nih. Oh gitu. Nah, dan pada akhirnya saya tidak terpilih. Mungkin karena logat saya yang terlalu berat atau seharusnya saya tuh mainnya tuh bukan main yang berdialog karena emang dialog saya kurang. Oh gitu. Mungkin malu adegan gitu. Oh, jadi lebih mengutamakan lebih ke ini ya apa? Poster, logat dan gitu ya mainnya gitu ya. Sisanya sih ya udah. Kalau di film-film yang pernah gue garap, itu gue cuma main di awal. Entah itu film action, itu film action pertama udah kebunuh tanpa dialog. Di depan layar tuh. Iya, di depan layar. Dari sempat nih di depan layar. Terus sisanya ya udah, gue udah balik layar semua. Di balik layar. Ya, gitu. Nah, tapi gini, itu kan zaman sekolah. Ya. Sebenarnya gini, pertanyaan besar itu apa sebenarnya yang membuat lu bertahan dari zaman sekolah sampai lu lulus, terus lu kuliah, bahkan sekarang sudah masuk dunia kerja, lu masih eksis di dunia perfilman. Nah, di balik layar itu, karena gini, nggak semua orang itu biasanya, ini kalau menurut gue ya, nggak semua orang itu ketika sudah lulus sekolah, ekskul yang diminati itu biasanya ya udah selesai. Biasanya kan begitu. Karena saya juga begitu. Dulu ikut paskibra, ya udah selesai, nggak ada kelanjutannya, PBB-nya nggak ada lagi. Ikut basket ya udah. Nah, kalau lu apa yang membuat lu bertahan nerusin gitu? Nah, gue gini bang. Di satu sisi gue suka banget bikin film. Bikin film itu kayak ada sesuatu yang enak gitu. Karena di salah satu itu lu bisa membuat sesuatu karya
dengan imajinasi lu sendiri. Ibaratnya lu bikin dunia lu sendiri, lu bikin negara lu sendiri. Seperti itu. Kalau dari gua, di satu sisi, di sisi lain tuh buat bikin film itu karena ada cuannya. Salah satunya. Tapi berarti itu sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus. Jadi ketika lu mengerjakan sesuatu tapi sudah bisa menghasilkan, itu sebuah pencapaian menurut gua. Jadi ya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya karena memang itu reward. Benar ya kan? Tapi gini, memang ketika lu ngejalanin itu ya, mulai dari sekolah terus sekarang sampai ini, tapi kan sempat jadi film. Jadi di depan layar nih, di depan layar. Nah, udah terakhir di zaman sekolah doang. Sebenarnya ada bang. Ada. Kayak gue zaman dari mahasiswa, dan mahasiswa di kampus swasta di Jakarta. Nah itu gue cuman jadi depan layarnya ya udah cuman kayak ekstras. Cuman kayak ya udah cuman kayak ada adegan orang lagi berantem, kita cuma ngeliatin kayak warga-warga kepo. Gitu. Atau ini di film apa sih? Gue tuh sebenarnya juga seorang pengajar juga. Mantan pengajar juga. Nah, gue juga main di awal-awal aja, kayak misalkan gue bermain sebagai orang jahat. Nanti orang jahat itu mati duluan. Nah, gue tuh sebagai outside actionnya si tokoh utama aja. Jadi secara nggak langsung sebagai mengisi ini juga ya, mengisi slot memang kebutuhan peran juga gitu ya. Jadi selain di balik layar, lu juga ngisi juga gitu ya kan. Wah keren juga sih, multi talent lu berarti ya. multi talent tanpa dialog tapi. Memang itu untuk kalian lu, asal jangan ada dialognya. Gitu. Nah, tapi gini, selama lu perjalanan karir lu di dunia film nih, keluarga gimana? Alhamdulillah kalau keluarga sih mendukung. Mendukung ya? Iya, mendukung. Tapi mungkin ya semenjak ya pandemi gitu. Kalau cerita sedikit pandemi kan namanya pandemi nggak ada kegiatan apa, mungkin ya udah mulai kepercayaan udah mulai menurun. Benar sih. Tapi ya mungkin ya gue bisa vakum dulu lah buat sementara waktu gitu bang. Gitu, berarti kemarin sempat vakum gitu karena memang ya kayak gini. Pandemi itu ngefeknya nggak cuma ke satu sektor, hampir semua sektor kena dampaknya. Jadi ya memang harus dimaklumi, keadaan itu memang nggak bisa kita pungkiri. Cuman alhamdulillah sekarang sudah mulai endemi, sudah mulai normal lagi. Mudah-mudahan proyeknya mulai ada lagi, ya kan kita bisa berkarya. Karena gini, tadi yang gue tangkap dari omongan lu tadi itu berarti secara nggak langsung lu sudah menemukan passion lu. Ya kan, lu sudah mulai menikmati proses produksinya, menggarapnya, membuatnya. Itu nggak semua orang bisa menemukan itu. Dan ternyata lu bisa menemukan itu dan ya, jadi lu enak ngejalaninnya, ya kan, tanpa tekanan karena gue suka nih, ya kan, keren sih. Dan itu bagus. Nah, apalagi sekarang sudah ada cuannya. Wah, nah bicara masalah cuan, ini perjalanan lu ini kan membuat film, ya pernah membuat video klip juga buat gua, membuat film. Nah untuk sekarang ini arahnya kemana? Apakah lu membuat untuk apa atau untuk apa aja gitu? Kalau membuat sekarang ya, buat sekarang banget. Yang kalau kita berbicara mundur lagi beberapa tahun itu, setelah pandemi itu, mungkin gini bang, gua cuman bikin yang namanya konten-konten kecil aja, cuman kayak mau bantuin orang iklan, entah itu cuma foto atau mau videonya aja, atau ya gue cuma nulisnya skenario-nya aja, udah gitu aja. Berarti lu berdasarkan permintaan klien, secara nggak langsung lu sudah mulai membuat PH lu itu ya karena situ ya. Ya jadi bagus juga sih, bisa menambah ilmu, bisa nge-share ke teman-teman yang mau belajar juga, tapi ada hasilnya juga. Tapi bagus sih karena biar bagaimanapun, sekali lagi tadi gue bilang, hobi yang dibayar itu sesuatu anugerah. Wah, bener gak sih? Bener gak kan? Apalagi kita suka ngejalaninnya, jadi lebih enak lagi. Nah, berarti kan lu ngegarap itu sesuai permintaan klien. Nah, berarti kan lu punya PH. Nah, gue pingin sedikit, karena gue juga tahu. Jadi Gara ini punya PH setahu gue, PFB. Benar. Project film baru. Karena dulu juga ngebantuin gua di video klip yang kedua. 1-2. Nggak 1-2 ya? 1-2. Nah, itu gimana? Masih ada? Alhamdulillah masih ada. Tapi emang lagi vakum. Masih vakum ya. Dan anak-anaknya itu lagi pada ya udah, gue suruh pada hidup sendiri aja dulu. Kalau emang mereka bisa hidup di dunia yang lebih luas lagi, kenapa harus di sini? Gitu aja. Gitu. Karena ya satu sisi karena gue dulu pengajar ya.
Alhamdulillah sih anak-anak yang pernah gue ajar itu ya mereka lebih hebat daripada gue. Wah, tidak gini, ilmu lu nyampe ke mereka dan mereka berhasil mengembangkannya menjadi sebuah prestasi. Iya, banyak. Wah, amal itu, amal itu sangat-sangat bagus berarti. Nah, berarti kalau lu bilang ngajar, berarti lu kembali ke ini dong, kembali ke sekolah dulu. Awal basic lu kan dari sekolah, diajarin di sekolah. Berarti lu balik ke sekolah untuk mengajar. Baktinya luar biasa. Salut buat Gara ya. Walaupun di baris tahun sekali. Nggak apa-apa. Kan tujuan utama lu bukan ke arah itu ya, tapi lebih ke memang gua ingin kembali menuangkan apa yang sudah lu dapat. Ya kan, bagus banget. Itu menurut gue lah sesuatu yang mulia. Ya jadi nih patut dicontoh buat kalian semua para alumni, ya kan. Jolong ingat dengan rumah kalian awal di mana, ya kan. Bener dong, ya kan. Nah, kita kembali tadi ke PFB. PFB masih ada. Ada. Tapi waktu ketika lu sedang jalan ya beberapa tahun yang lalu, kan gini, namanya sebuah PH itu kan, apalagi lu film ya, nggak mungkin cuma 1-2 orang. Pasti banyak. Banyak. Itu gimana, Pak? Mengelolanya tuh gimana banyak orang sebanyak itu? Manage gitu. Memanage anak-anak itu gimana? Sekarang gini Bang, kalau nge-manage kayak lu nge-manage band kan, ya udah sama, ibaratnya sama kayak nge-manage film. Tapi beda gini, kalau nge-manage film, kalau di band itu kan ada yang megang gitar dan segala macam. Nah, sudah bidangnya? Sudah bidangnya. Kalau kita kadang-kadang yang namanya ada anak SMA yang ikut, atau ada alumni-alumni yang lain yang ikut, yang emang dia bukan kuliah di bidang film, mereka kadang-kadang ya udah mereka belajar lagi dari ulang gitu. Oh gitu. Ya, ibaratkan mereka mau mendengarkan gua kayak misalnya kalau bisa nih ya, misalnya ada orang ini nih, emang dia gue suruh buat artistik karena emang dia orang kreatif. Coba deh, lu buat setnya agak lebih kayak gini, gua arahin dia lebih seperti itu. Atau ada orang yang emang bener dia emang orang suka megang kamera, gue arahin dia, coba deh lu atur nih gimana komposisinya dan segala macam, lu bikin shortlistnya atau atau director shotnya, coba lu atur segala macam gitu. Oh gitu. Berarti lu itu memanage tim lu ini berdasarkan memang sudah punya basic dari setiap orang ya. Personal itu udah punya. Misalnya kayak lu sudah bisa melihat, lu kayaknya bagus di artistik, lu bagus di kamera, jadi ya lu tinggal moles doang berarti gitu. Wah, tapi keren juga ya, maksudnya lu nggak ngepelit ilmu juga. Nah, terus buat yang seniornya gimana? Mungkin yang ibaratnya kameramen tadinya si ini, terus ada orang baru yang dia gimana? Apakah dialihin ke tempat lain atau gimana? Enggak. Kalau ibaratkan gini Bang, gue tuh ngasih kebebasan aja ke mereka. Kalau semuanya? Iya, saya gue percaya nih, lu megang departemen kamera, tolong buat lu cari orang-orangnya siapa yang mau lu pilih. Misalnya lu mau jadi ascam lu, atau mau jadi yang mau lighting boy lu, atau DOP-nya lu sendiri, itu terserah. Gue kasih kebebasan buat mereka. Gitu. Sampai artistik, sampai yang editing, sampai yang casting tuh bagian penyutradaraan pemain tuh udah mereka gue suruh atur sendiri. Kalau mau cari orang lain kita ngobrol. Gitu. Iya, gue bilang ngobrol. Orang takutnya kan orang itu karena ini konteksnya film indie bukan film yang dibayar, dia minta duit. Kalau gue bilang enggak bisa. Gue bilang kayak gitu. Berarti memang ada ini dulu ya, pengertian dari awal biar paham semuanya gitu ya. Paham. Tidak ada yang namanya wah karena ini jadi merasa gimana gitu ya. Jadi star syndrome sendiri. Wah itu sangat dihindarkan dan itu sangat aduh jangan sampai lah amit-amit ya. Cuman yang alhamdulillah sih di PFB aman-aman aja ya maksudnya amannya. Tapi keren sih, maksudnya berarti lu juga selain mempercayakan orang-orang baru untuk mengeksplor bakatnya, tapi lu bisa mengembangkan orang-orang lain gitu, kayak misalnya wah coba deh lu misalnya lu pengen belajar di sini silahkan gitu ya kan, yang penting kita memantau gitu. Iya, memantau. Oke, jadi gini, gue pengen nanya lagi ke personal aja nih ya. Kalau setahu gue, selama ini kita kerja bareng, saat itu ada project, gue tuh taunya lu kan director. Lu yang ngedirect anak-anak, tim lu segala macam. Cuman tadi gue sempat ngobrol nih sama teman-teman, katanya bilang, Gara itu sebenarnya bukan director juga kali, dia bukannya penulis. Nah, gue bingung tuh. Nah, gue pengen nanya ke lu langsung nih, sebenarnya lu apa bedanya dan memang lu di mana yang sebenarnya gitu? Kalau sebenarnya sih, gue dari dulu zaman kuliah, gue emang ngambilnya penulis. Oh, penulis. Iya, penulis, dan kadang-kadang ya gue tuh
cuma ngebantu asisten buat nulis aja. Oh, gitu. Misalnya ada orang mau apa sih, kayak dia punya cerita buat digarap ke dosen, atau dia mau approve ke PH atau segala macam. Dia kadang-kadang cerita sama gue, ini apa yang kurang sih. Kadang-kadang gue juga ngebantu mereka. Makanya kadang-kadang tuh kalau orang nulis gitu, dia tuh harus sering baca buku. Harus perbanyak ini juga ya, maksudnya biar lebih wawasannya lebih luas juga gitu ya. Iya, tapi kalau orang kadang-kadang kayak gini Bang Fox, kayak misalnya di PFB nih. Nah, kadang-kadang orang tuh gue pilih mereka, siapa yang mau nge-direct nih. Kadang-kadang masih anak-anak yang baru lulus atau yang masih semester 1 tuh masih pada malu-malu kucing. Iya, belum berani. Takut diomelin. Diomelin Bang Ambon. Bang Gara. Jadi mau nggak mau lu yang terjun. Jadi udahlah, gue yang turun tangan lah gitu. Oh pantesan, karena selama ini yang gue liat gitu. Waktu ngegarap video klip gitu kan. Gue taunya wah dia direkturnya nih, si Gara nih yang megang direkturnya. Oh jadi sebenarnya awalnya mulanya lu penulis, terus memang karena kebutuhan saat itu tidak ada, jadi lu yang masuk dah. Iya. Gitu. Masih malu-malu kucing. Iya. Kebablasan. Belum lagi gini Bang, kalau misalkan kalau emang gue nulis, ya udah, ibaratnya gue cuma nulis. Kalau emang nanti pas produksi ada saudaranya, ada produsernya, entah itu gue disuruh jadi produser ya gue nggak apa-apa. Kayak gitu. Nge-produserin, kayak managing semua segala macam dari atas sampai bawah, produser itu nggak apa-apa. Tapi siap aja gitu. Siap aja, tapi harus ada yang ngedirect. Jangan sampai gue juga yang ngeproduser, gue yang ngedirect, gue yang nulis. Makanya kadang-kadang coba lu produserin, kayak misalnya keuangan, terus yang managing segala macam, kayak misalnya kebutuhan alat, talent dan segala macam gitu. Dia ngurus nih. Nah, gue ngedirect, gue udah harus baca skenario setiap saat. Gitu. Nah, berarti dulu ketika kita sedang ngegarap video klip gua, kan gua sempat ngasih cerita tuh. Nah, Ra, begini nih, kayak gambaran dari lagunya sih seperti ini. Nah, berarti itu lu yang ngolah untuk menjadi sebuah penulis gitu, berarti saat itu. Iya, kalau kurang lebih seperti itu. Itu ibaratnya kita membuat yang namanya struktur dari penceritaan. Kalau di video klip yang lu gitu, video klip itu kan ada beberapa tipe. Ada yang namanya performance, ada yang namanya konseptual. Kalau yang lu buat yang selama ini, itu dua-duanya digabung. Jadi kan ada 3 tuh. Nah, kita buat gimana caranya yang dari lagu, kalau gue bawa kayak lagu kembali kan, itu ada yang konseptualnya, ada yang performance-nya, yang bandnya. Nah, seperti itu. Gimana kita nyusun nih. Kadang-kadang kita kesepakatan sama ini gitaris lo yang dulu tuh. Benar. Nggak yang dulu. Oh, yang dulu ya. Gitaris lo tuh yang dulu. Terus sama drummer lo juga. Iya, yang sekarang udah gabung sama Burger Kill. Jadi memang salah satu tugasnya adalah bagaimana memanage bagian-bagian itu ya, dan jadi harus ditulis, diatur segala macam. Karena jujur ya, gue pertama kali punya project sama dia itu ya, gue lihat wah ternyata sedetail ini ya, mulai dari ada storyline-nya, storyboard-nya itu dibuat sedemikian rupa, itu luar biasa tuh. Jujur ya, itu memberikan salah satu pengalaman buat gue. Walaupun cuma sekelas ya video klip lah saat itu buat gue ya, gue belum sampai ke tahap film, tapi buat gue Gara dan tim saat itu sudah memberikan pengalaman yang luar biasa buat gue dan Arencia. Thank you banget nih, thank you banget. Sama-sama Bang, buat pengalaman anak-anak juga. Pengalaman juga, ya. Pengalaman naik lantai 4. Itu sih capek. Nggak, itu kasihan gue drummer dulu. Nah iya, soalnya dia terlalu slim, jadi nggak kuat ya. Angkat-angkat soalnya. Nah, ini kalau misalnya kita bicara tadi dari project 1 ke project lain, lu punya PFB. Tapi lu pribadi punya nggak atau pernah nggak gitu punya project lain di luar PFB gitu, atau di luar tim lu pernah? Banyak. Salah satunya apa aja, Bu? Salah satunya apa aja tuh? Pernah sama teman kampus gua ngajak anak-anak yang diajar yang gua ajar, mereka buat belajarnya itu belajar sama anak-anak yang udah kuliah, yang juga udah pengalaman. Nah, terus salah satunya lagi gua itu ada project sama apa ya, aku lupa itu, jadi kayak ada series, tapi series dia itu bukan series yang benar-benar kayak di mana sih, di aplikasi khusus gitu, kayak aplikasi khusus yang kan kayak ada streaming gitu ya, streaming yang kayak ada platformnya gitu. Nah, tapi ini beda, mungkin dia naruhnya di sebuah aplikasi yang namanya YouTube gitu. Iya. Mungkin mau seperti itu. Ke media-media kayak model-model YouTube ya. Jadi
Oh, jadi sempat ngegarap series juga lu ya? Iya, bukan ngegarap sih. Jadi istilahnya gue cuman bantu kayak buat nulis aja, nulis sama gue cuman ngasih sedikit masukan aja. Nggak terlalu ini banget. Tapi kan setidaknya terlibat. Iya. Berarti terlibat lah gitu ya, terlibat. Nah, tapi waktu itu gue pernah ngeliat lu sampai ke Jogja, ya kan? Terus lu ke daerah-daerah itu apa itu juga sampai itu PFB saat itu statusnya atau memang lu yang project lain? Itu project lain, project kampus. Project kampus. Kayak sebenarnya kalau kampus itu ada yang namanya tugas akhir, gue cuma ngebantu aja gitu. Kayak misalnya ngebantu kayak ini kurang artistik, gue juga masuk ke artistik juga kadang-kadang juga. Iya. Kayak semuanya dilibas sama dia. Tapi bagus sih karena pengalamannya udah banyak. Iya, kadang ikut juga yang ke artistik atau gue punya tugas-tugas lain gitu. Kadang beberapa teman gue yang TA cuman butuh bantuan yang artistik, oke, gue masuk gitu. Masuk karena juga. Sahabat gue juga dia di artistik, ngambil mayor artistik dia, makanya gitu. gue bantu juga. Biasa ngobrol gue sama dia. Oh gitu. Nah, itu kan kalau jadi intinya apapun bidangnya, lu sih berarti tipe-tipe yang ayo aja, maksudnya sudah ready ya. Berarti secara nggak langsung itu membuktikan. Pengalaman membuktikan, ya kan? Kembali lagi, siap ditaruh di mana aja berarti sudah memang gua udah siap karena memang udah punya pengalaman. Berarti sudah nggak bisa diragukan lagi nih antara Gara dan PFB, ya kan? Jadi secara nggak langsung juga buat kalian mungkin yang gue pengen ngegarap film atau gue pengen bikin video klip, bisa langsung aja nih hubungin si Gara di PFB ya kan. Bisa lihat Bisa lihat contoh-contohnya di Arencia. Wah, iya contohnya ada di Arencia. Oh, benar. Di Arencia ada contohnya. Dari penggarapan yang album. Oh, benar album. Dari album single sampai ke album. Iya. Itu dibantu sama Gara and Team. Pokoknya gak usah ragu lagi ya. Tapi thank you banget udah mau bantuin saat itu. Seneng banget. Beruntung gue punya teman kenalan kayak lu nih. Jadi selain ngebantu tapi juga membagi pengalaman juga, itu yang penting sebenarnya. Nah, ini kita bicara keluar sedikit dari film nih. Lu tuh sebenarnya nih sekarang ini kan gua sebenarnya sempat manggil dia nih, sempat ngubungin gitu kan, lagi sibuk banget kayaknya ya kan. Sebenarnya Anda ini sibuk apa selain di film sekarang ini nih? Alhamdulillah gua karena emang mungkin yang bukan jodoh di dunia film gitu ya. Saat ini. Ya, saat ini mungkin nanti kalau emang ada kesempatan lagi mau terjun lagi. Bisa. Sekarang ini gua cuman jaga kafe, ngebar aja. Oh, ngebar. Iya. Ngebarista aja. Oh, jadi barista sekarang. Iya. Dari penulis sekarang terjun ke barista. Wah, nulis resep udah. udah nggak nulis film, nulis resep. Iya. Nah, itu tapi gimana? Lu enjoy ngejalaninya? Enjoy. Mungkin kalau di kafe itu kadang-kadang anak-anak kafe itu juga butuh kayak konten yang lucu-lucuan mereka. Dan kebetulan ada lu. Iya. Nah, jadi bisa membantu. Oh gitu ya. Nah, kalau tadi kan lu bilang lu katanya lagi sibuk menjadi seorang barista, ya kan? Iya. Berarti itu adalah sebuah kode di mana Gara ini harus datang lagi next. Kita ngebahas kopi. Bu kopi nggak? Harus ya. Nih, sekarang nih punya gue cuma warnanya putih nih, bening ya. Next harus berubah warna nih lu datang. Nah, kan tuh udah berubah warna. Iya. Tapi kok ini diminum setan ya? Lu kan yang minum, saya tanya dong. Oke, nanti gue bakal datang lagi ngebahas tentang kopi, tapi next time aja. Oke, pasti. Siap. Kita tunggu ya Gara dengan pembahasan kopinya nih, pasti menarik nih ya kan. Pokoknya apapun itu sekarang yang penting lu lancar. Amin. Ya kan. Nggak ada kendala apapun, sukses juga. Amin. Mulai dari baristanya, mulai dari bikin filmnya. Amin. Ya kan, sampai sehat-sehat semuanya ya. Iya. Pokoknya salam juga buat keluarga dan tim nih. Amin. Nanti ya. Semoga semuanya pada nonton ya. Iya, ini kalian nih lihat nih, guru kalian. Guru. Oke, sampai di sini dulu episode kita kali ini, ngobrol bareng Gara nih ya kan. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update-update video terbaru dari Median TV. Gue Foxan pamit. See you next time. Thank you, Gara. Thank you.